Oke, hai guys, kembali lagi di channelku. Kali ini akan aku bahas itu seperti sekilasan apa ya, sekilasan ilmu aja lah gitu ya. Nah, jadi kayak jadi kemarin aku kan mau bahas PC ya. Kebetulan saya pandai, gak pandai banget sih, tahulah tentang sedikit PC. Perincian itu kayak mana PC itu bisa memproses atau data atau apa yang mau kalian pesan. Jadi kalau ada yang berisik atau gimana ya minta maaf lah guys, karena ya saya ada di pekarangan belakang dan ya tentu banyak peliharaan saya gitu. Tutupin dulu ya. Jadi saya sebenarnya punya PC yang dimana ini udah lama banget tapi udah rusak gitu, udah rusak lama. Moga kan kayak biasa suaraku kalian denger ya. Nah, ini ya guys PC-nya, nampak nggak sih? Nah, PC gitu nggak memiliki video card karena aku makainya itu hanya kayak ngurus dokumen atau kayak nonton video doang, nggak lebih dari itu karena nggak ada video apa VGA card. Nanti kalau emang tabungan udah cukup saya beli VGA card gitu kan. Ini bagus tapi hanya satu komponen lagi dia akan jadi hidup lagi kembali karena udah rusak selama hampir 5 tahun gitu ya. Jadi ya untuk tadi kalian lihat monitor ini, monitor ya kayak apa gitu ya. Itu kayak apa, itu hanya kayak monitor HP bapakku, aku tempelkan aja gitu biar kayak secure gitu. Jadi gimana ya cara menjelaskannya, ini harus aku angkat gini ya. Oke, moga nampak ya mukaku penting penjelasanku itu jelas ya guys. Nah, penjelasan gitu jelas atau enggak gua baliki kameranya ya. Ini juga ya, gua nggak profesional youtuber sih, gua nggak ngerti gitu kan. Dan kalau bis itu apalagi ini kampus itu hati-hati ya guys. Bagus, bagus. Oke, udah ya. Jadi gua akan jelasinnya nggak apa-apa banget ya, karena PC ku itu juga nggak PC yang mahal banget, ini PC udah tua gitu, kayak PC walnut gitu. Oke ya, yuk. Nah ini dia nampakannya. Jadi kalau kalian tahu, entah kalian tahu atau enggak sih, fokus dulu ya. Ini adalah pendingin dan di dalamnya ini adalah prosesor. Nanti kalau apa nanti saya tampilkan ya. Ini adalah Intel dan ini adalah AMD ya. Prosesor itu ada 2 biji ya, bukan 2 biji sih. Prosesor itu bermacam-macam tapi ada 2 merek di dunia. Ada juga sih kalau handphone itu banyak. Kalau handphone ya, nanti kalau handphone itu di video lain kita akan bahas. Tapi kalau di dunia PC itu hanya ada 2, setauku saja ya guys, hanya 2, yaitu Intel dan AMD. Nah, ini adalah prosesor itu, nanti kita bahas gimana perinciannya, kayak kalian buka data atau apa gitu. Dan ini di sampingnya adalah RAM. Oke, gua nggak mau copot, nanti ada masalah lagi kayak kemarin ku copot dan tiba-tiba dia start ulang lagi. Jadi gua akan nggak copot. Nah, kalau RAM saya tampilkan sini ya. Nah, fungsi RAM itu nanti saya jelasin. Baru ini aturan tempat VGA card ini kok saya copot ya. Ini untuk apa gitu guys. Zoom. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya tempat VGA card karena ini juga, aduh em coba banget ya. Jadi karena ini juga memiliki prosesor kok memiliki GPU atau GPU di dalam prosesor ini. Jadi kita nggak memerlukan ini, tapi kalau kalian itu mau main game dan lancar itu lebih baik dibeli aja GPU-nya. Dan ini juga aku mau rencana sih ganti sih karena udah lama banget gitu nggak hidup, karena selama ini ngedit itu pakai laptopku guys ya. Nah ini kabel-kabel ini untuk kayak tombol power gitu. Baru ini hard drive atau hard disk ya, mohon dong please ya, copy. Nah ini hard disk dan ini untuk kaset ya. Ini power supply dan ini tuh PC kayak PC warnet gitu, kayak kita beli PC gitu nih ya, brandnya brand Apple. Enggak guys, bercanda. Baru ini apa dong, ini setahu saya itu chipset guys. Chipset itu seperti otaknya motherboard ya. Otaknya ini semua yang mengendalikan ini untuk dia diperintah oleh ini prosesor. Jadi seperti ini.
Saya akan jelaskan. Jadi ceknya kalian mau buka Microsoft Word atau Google Chrome gitu, gimana caranya ini komputer bisa menjalankannya gitu. Yang pertama, ceknya kalian mau pincit ya sebuah aplikasi itu buka Google Chrome, dan pas kalian pincit itu nanti prosesor akan memerintahkan ini apa namanya memerintahkan hard disk untuk mengirim ke RAM, dan RAM akan menampilkan hasilnya, baru prosesor akan memproses. Seperti itu guys. Jadi ini bertahap. Yang tiga ini kalau kalian membuka sebuah tuh, jadi ini semua apa dong, ini kalau VG Card itu penampilan. Jadi kalau kalian banyak banget ya apa ini saya nggak tahu guys. Jadi ini saya nggak tahu, pokoknya yang sederhana aja yang saya bisa jelaskan kepada kalian gitu kan. Jadi kalian minta gitu kan kalau kayak Microsoft Watch, Google Chrome apa segala macam kan kalian simpan di hard disk. Jadi kalau kalian minta, kalian pincit, nah prosesor akan meminta data itu dari hard disk, dan hard disk mengirim ke RAM. Nah RAM akan menampilkannya. Makanya kalau RAM kalian ini rusak atau apa itu, laptop kalian akan nggak menampilkan, layarnya akan mati, nggak hidup gitu. Jadi RAM ini fungsinya itu kayak memorinya prosesor. Jadi prosesor itu apa dong fungsinya? Prosesor itu seperti dia yang memproses guys. Semakin kencang prosesor kau, semakin cepat data yang bisa diperoleh lebih banyak. Dan RAM ini kalau banyak yang bilang laptop kalian lelet tambahin RAM, itu sih nggak salah juga, bisa juga itu terjadi. Atau RAM-nya itu kayak RAM yang dulu DDR gitu kan. Ini aja guys, ini aja udah nggak apa-apa lah ya, nanti kan bisa kita perbaiki lagi ya kalau memang rusak film konten. Nah inilah RAM. Nah seperti ini. Kalau laptop itu beda lagi. Kalau laptop itu separuh gini. Nah separuh ini nggak ikut nih, separuh ini aja. Tapi kalau PC sebesar ini, dan ini aja segini guys. Nah bayangkan tuh 1 giga ini nggak cukup toh. Ini palingan membuka Microsoft Word gitu. Oke, bapakku datang, nanti ku sambung. Oke, sampai mana tadi? Sampai sistem ya. Jadi kalau tadi saya lupa ya dari bapakku datang tadi. Jadi yang menjalankan ini semua tanpa OS atau ya OS sih, tanpa Windows ini nggak bisa aktif guys, nggak bisa hidup. Hidup sih hidup, tapi pengoperasiannya itu nggak bisa. Kenapa? Karena membutuhkan namanya OS. Jadi OS itu penting. Tunggu dulu, dapat gangguan guys, jadi maaf ya karena di belakang itu ya. Jadi OS atau Windows ya, atau biar lebih baik ya, karena udah aku jelaskan ya. Ini power supply ya, kalau kalian nggak tahu, ini power supply yang menyuplai semua komponen-komponen ini. Nanti kalau ini sudah hidup, nanti saya akan buat kontennya gitu kan. Oke, pastinya sih monitornya harus apa saya sih, laptop saya. Oke guys, dadah. Boom. Seperti saya jelaskan tadi, itu Windowsnya itu ada 3 macam ya. Yang pertama Apple, yang kedua ya OS-nya Apple, yang kedua itu Windows yang selalu dipakai oleh gamers atau semua makhluk di dunia ini, itu paling itu Windows. Kemudian lah adalah Linux. Linux itu apa, kayak dia tuh OS yang gratis ya, Linux atau OS yang murah. Dan saya itu menggunakan Windows guys, Windows, karena Windows itu ya bagus aja gitu, banyak banget apa fitur-fitur yang bagus. Apalagi ya mau kita bahas ya, itu gini, aku kayak pede banget gitu tanpa skrip atau dokumen yang harus aku baca gitu. Jadi nggak ngerti apa yang harus aku bilang gitu. Gimana ya, apa udah cukup ya guys penjelasannya? Kalau emang kurang, kalian komen aja di bawah apa yang mau kalian tanya gitu kan, selebihnya itu apa gitu biar saya jelasin. Ini enggak, saya mau kalian komentarin nggak apa-apa guys, itu seperti ajaran untuk saya untuk lebih baiknya gitu. Kalau kalian nggak ada komen sama sekali, gue jadi kayak in the starch gitu kan, kok sobat bahasa Inggris tadi nggak ngerti gitu kan. Ya maaf, karena saya suka banget gitu ngomong-ngomong supaya partner juga guys. Oke, angin kencang banget, enak banget guys. Terus keringatan ya, kalian lihat ya, kayak glowing gimana gitu ya.
kok jadi aneh gitu pembahasannya tentang PC gitu kan. Nanti saya akan buat laptop terus kalian ya gini ya, biar panjang juga videonya, nggak apa-apa aja panjang-panjang, memori saya banyak. Sombong bener gitu kan. Kalau laptop itu dia itu sama kayak tadi, dia memiliki prosesor sama storage RAM, sama kayak penjelasan saya tadi. Cuman kalau laptop itu nanti saya tunjukkan motherboardnya. Dan ini motherboard laptop dan ini motherboard PC ya, biar kalian bedakan mana yang besar, mana yang mereka itu siapa tahu dia besar atau kecil gitu kan. Kalau laptop itu umumnya dia itu kecil ya, tapi kalau PC itu umumnya lebih besar. Dan kalau PC itu lebih mahal guys, lebih mahal komponen-komponennya tuh, seperti motherboard yang saya PC simpanan saya itu motherboardnya aja itu harganya itu sampai dengan 7 jutaan atau 8 jutaan yang mau saya beli. Aduh, pintu nggak ditutup bapakku, tunggu ya tunggu guys aja, sampai 8 jutaan, gila kan. Baru prosesornya itu sama kayak tadi, prosesor laptop itu sama dengan PC ya, itu hanya dua brand aja, yaitu AMD sama Intel. Pada umumnya yang 1 juta umat itu doang ya. Nanti kalau tentang HP nanti saya bahas, tenang aja tuh kan. Baru di laptop itu juga ada GPU guys, GPU dimana GPU itu kecil dia. Saya nggak tahu apa namanya, jadi saya nggak bisa tampilkan kayak biasanya. Pokoknya dia itu ada GPU. Jadi kalau kalian beli laptop, pasti ada tulisan di laptop kalian itu yang tulisannya kayaknya C-nya Intel, baru Intel, Nvidia. Kalau GPU itu ada 2 juga, yaitu Nvidia sama Nvidia baru Radeon itu ciptaan dari AMD. Jadi AMD itu mereka itu selain membuat prosesor juga membuat namanya Vega Card. Vega Card itu apa sih? Vega Card itu seperti memproses sebuah gambar atau video atau sebuah data itu lebih bagus, atau dia tuh lebih memproses lebih gimana ya, pokoknya dia itu bekerja untuk memproses untuk ditampilkan ke monitor. Dia itu akan mempercantik atau memperjelas atau memperindah kualitas atau menaikkan resolusi sebuah gambar untuk ditampilkan di monitor kalian. Kalau VGA Art kalian itu 1080 Ti, tapi monitor kalian itu 720p atau ya resolusinya 720p, itu nggak akan bisa guys, itu nggak akan support gitu. Maunya kalau kalian itu ya 140 Hz gitu kan. Kalau tentang itu ya kalian cat lah ya, nggak mungkin satu video saya langsung bilang gitu kan. Mulut saya bisa berbusa guys, bilang semua itu banyak banget ya. Selain saya melihat di sini sebenarnya monitor saya tadi ini ada ya. Jadi sama sekali aku nggak ada yang pakai script ya guys. Kalau pakai script tuh asal udah lancar banget gitu kan. Jadi sampai mana tadi? Sampai monitor. Yang itu. Jadi kalau VGA Card itu telah merender sebuah gambar gitu. Jadi pentingnya VGA Card itu sangatlah penting untuk para gamers atau editor atau editing atau untuk desainer kayak sebuah kayak film apa namanya? Legend Ali apa segala macam kan, itu kualitasnya cantik-cantik gitu kan. Itu mereka menggunakan PC yang kurasa mahal gitu kan untuk merendernya atau membuatnya lebih cantik gitu. Sakit pinggangku kayak gini. Oke, bagus sih dulu karena kursiku nggak kursi gaming gitu guys, kursi plastik ya. Kalau gini nanti audio nggak kalian dengar, jadi lebih baik gini gitu kan, walaupun anjir sungguh udah jadi ya. Terus kan nggak akan nonton video paling lama sih, tapi ya saya oke aja. Apalagi ya, selain motherboard, prosesor tadi kan saya sudah jelasin itu kayak dia memproses sebuah data dan dia itu otak dari segala komponen yang ada di PC kalian. Kemudian ini adalah pendingin ya, coba ya arahkan lagi nggak apa-apa ya guys. Ini adalah namanya pendingin. Pendingin itu banyak tipe. Kalau PC kalian high end, kalian akan menggunakan namanya I/O water cooling sama all-in-one water cooling.
Kalau yang dua ini itu kayak itu kalian itu kalau IO water cooling, IO water cooling ya, mungkin benar ya. IO water cooling itu seperti ini. Oke, tampilkan udah mantap. Kalau all in one water cooling seperti ini ya, nampak ya. Jadi kalau IO water cooling itu dia sebuah seperti AC lah guys, seperti AC yang udah dibuat di pabrik gitu. AC yang udah dibuat oleh pabrik dan disistem oleh pabrik, kita tinggal pasang seperti di PC kita. Tapi kalau all in one water cooling, kita harus merakit sendiri AC tersebut untuk ke PC kita. Sedangkan ada satu lagi fan cooler itu banyak tipenya. Nah, saya akan bahas, tapi kalian ketik aja di Google cooler fan gitu, pasti banyak gitu, cooler fan atau CPU cooler fan gitu ya. Itu untuk pendingin prosesor. Kalau emang PC kalian tuh mahal banget ya pasti udah tahu lah kalian ya. Tapi saya hanya untuk yang belum tahu gitu, kenapa itu PC, gimana dia mau proses gitu, biar Indonesia tidak ketinggalan zaman guys, biar maju gitu ya. Apalagi ya, RAM tadi saya sudah jelasin ya, moga kalian masih ingat. Apalagi ya, apa namanya ini, hard disk. Jadi kalau kalian itu kayak mau beli laptop, kalau laptop sih pada umumnya kalau bisa itu tahun sekarang itu beli yang udah menggunakan SSD. Jangan menggunakan hard disk. Apa itu SSD? Itu kan jabatan nanya. SSD itu seperti hard drive juga, cuman dia menggunakan kayak sebuah chip atau sebuah memori yang ada di HP kalian. Tapi kalau hard disk itu dia sebuah kaset yang ada di dalam, kayak yang dulu juga tadi hard drive yang saya bilang, di dalamnya ada sebuah kaset atau piringan di mana dia itu seperti apa musik dulu guys. Jadi ini berputar. Jadi piringan ini, apa jarumnya ini, dia akan mencari datanya gitu. Bila ini udah banyak banget data nih, dia kan lama itu mencarinya. Jadi itu akan lambat. Tapi kalau hard disk, SSD, dia akan kayak menangkap, dia kayak detect, baru kalian prosesor memerintahkan SSD kalian kirim data ini gitu, dia langsung kirim gitu, nggak ada mencari. Karena dia seperti lemari yang udah cepet lah gitulah. Ibaratnya seperti ini aja lah guys, ibaratnya itu seperti mobil sport. Enggak juga ya, karena ya itu tergantung, pokoknya gitulah penjelasannya. Saya akan tampilkan isi dalamnya hard disk nih, dan ini hasil SSD, dalam SSD. Jadi kalian bisa memperbedakan pakai pikiran kalian, jadi nggak penjelasan saya aja. Sumpah mulut saya bergumul. Sampai juga ya ngomong gini. Oke, demi kalian guys, demi kalian pandai, gua rela lah. Ya apalagi ya, VGA card udah, itu udah. Ada juga guys M.2 SSD. SSD itu seperti ini, itu sama seperti SSD pada umumnya, tapi dia ini itu lebih umumnya dipakai di PC high end. PC saya enggak, PC saya aja masih pakai hard disk yang menurut saya masih bagus aja sih. Ini masih hidup ya. Kalau hidup saya buat konten guys, buat konten gitu. Pakai semangatnya gua. Oke. Pasti nggak sedikit lah kalian nonton sampai habis gini, kalian nggak lihat keseruan gua ngomong gitu sampai keringat ya, lihat ya guys. Apa ini tampil ya keringatnya, dasar gue youtuber bodoh gitu ya. Gue nggak tahu lah kalian lihat gue bodoh atau gimana ya. Yang penting gue memberikan ilmu kepada kalian. Udah sampai situ aja ya guys. Kalau ada yang kurang tulis komen aja di bawah, apa yang kurang bagi kalian. Saya akan menerimanya dengan lapang dada. Saya akan jelaskan lagi buat konten. Kalau kalian komen aku lebih senang, karena bagiku kalian itu menganggap aku udah kayak guru kalian gitu ya. Jadi aku agak senang kalau kalian komen atau memberikan saran gitu. Oke lah guys, sekian dan terima kasih. Nanti di konten berikutnya saya akan menjelaskan apa itu komponen di dalam HP. Kalau di PC apa yang kurang bagi kalian itu ya kalian jelaskan aja. Dan gimana ya, salam sahabat Tekno. Enggak karena enggak ya.
teknologi ya. Salam sahabat teknologi. Dadah.